Satya kuku dharmakan, dharma kuku baktikan. Salam pramuka. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, adik-adik semuanya, di pagi yang cukup mendung ya, tapi semangat kita tidak akan pernah mendung gitu. Jadi tetap semangat terus ikut MPLS-nya walaupun kita berjarak. Kakak di sini dari sekolah dan kalian semua di rumah masing-masing, tetapi ikatan ukhuwah kita semoga tidak berjarak ya. Setelah pandemi nanti kita akan bertemu, kita akan bertatap muka, kalian akan mengenal kakak secara langsung dan kakak pun akan mengenal kalian secara langsung. Ya, kakak sendiri sudah kurang lebih 1,5 tahun di SMP Bina Askia. Ya, sudah 1,5 tahun di SMP Bina Askia dan alhamdulillah di tahun ini kakak ditemani oleh teman kakak dari Kalimantan, dia Kak Faik. Dan kebetulan hari ini dia tidak bisa ikut dalam acara Zoom karena sedang di pesantren ya, dan di pesantrennya tidak membolehkan untuk membawa HP. Jadi kakak sendiri di sini dan nanti kalian akan mengenal Kak Sulis selaku pembina putrinya dan kakak sendiri pembina putra yang sudah didaftarkan di Kuartir Ranting Bojong Sari, Kuartir Cabang Kota Depok. Alhamdulillah kakak tidak hanya di Bina Askia untuk membina atau memberikan pengetahuan tentang kepramukaan, tapi kakak sudah di beberapa sekolah di wilayah Depok. Di antaranya yang pertama ada Islamiyah Serua, SMK Tunas Media, lalu di Pamulang ada Cita Mulia, lalu di Bogor ada Min 2 Bogor gitu. Jadi cukup lah ya. Oke, itunya apa sih? PowerPoint-nya silakan. Oke, masa perkenalan lingkungan sekolah MPLS SMP IT Bina Askia Depok tahun ajaran 2020-2021 tentang kepramukaan. Kakak ikut pramuka sejak SMA, sudah menggeluti aktif di pramuka sampai saat ini kurang lebih sudah hampir 6 tahun 7 tahun kakak ikut itu semua ya. Mulai aktifnya ya kakak mulai aktifnya itu 2000 berapa berarti 2016 2014 kakak sudah aktif di pramuka sampai saat ini. Ya, banyak pengalaman yang kakak dapatkan dari pramuka, mulai dari pengalaman, ilmu, teman, relasi, dan lain sebagainya kakak dapatkan pramuka. Yang belum tentu teman-teman kakak di luar sana yang tidak ikut pramuka mendapatkan itu semua gitu. Jadi kakak bersyukur ikut pramuka, kakak bersyukur kenal sama pramuka.
Dan alhamdulillah kakak sudah mengikuti kegiatan pramuka dari mulai tingkat ranting, cabang, daerah, bahkan tingkat nasional. Selanjutnya, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mari kita kenalan dulu dengan ini siapa sih? Ya. Perkenalkan, nama kakak Solehudin. Halo adik-adik semuanya. Nama kakak Solehudin. Kakak lahir di Bogor tanggal 6 Mei 1999. Dan saat ini kakak tinggal di Kampung Jati Parung, RT 2, RW 5, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk dapat menghubungi kakak, kalian bisa WhatsApp kakak di nomor 08577 022 8940 atau follow Instagram kakak di @lehsoleh_99. Di pramuka kakak sudah banyak ikut latihan, atau dari SMA kakak sudah mengikuti banyak latihan, diantaranya pelatihan yang kakak sudah ikuti diantaranya 1, latihan dasar kepemimpinan di Pondok Modern, Pesantren Modern Ummul Qura Islami pada tahun 2016. Lalu yang kedua, berselang 2 bulan setelahnya, kakak ikut kursus mahir pembina tingkat dasar atau KMD. Ya, ini syarat untuk kakak-kakak yang mau menjadi pembina pramuka. Itu di tahun 2016 di Pesantren Modern Ummul Qura Islami juga. Lalu di tahun 2018 kakak ikut kembali dengan anggaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Bogor. Ya, acaranya di Puncak Bogor. Lalu yang ketiga, kakak pernah mengikuti pelatihan aeromodeling dan drone, yaitu bagaimana caranya menggunakan pesawat tanpa awak ya. Jadi kita diajarkan untuk menjadi pilot pesawat drone atau pesawat aeromodeling hanya menggunakan stick. Lalu pelatihan selanjutnya kakak ikut pelatihan dasar fun diving ya, atau menyelam. Kita mengenalnya menyelam. Tapi karena ini fun diving, hanya ikut di kolam renang dengan kedalaman 4 meter. Ya, tapi itu semua asik ya. Kakak pernah merasakan bagaimana berenang menggunakan tabung oksigen, bagaimana menyelam dalam keadaan 4 meter. Walaupun kakak belum merasakan menyelam di laut, ya laut lepas gitu ya, karena terbentur oleh faktor biaya yang kakak tidak mampu untuk bayar. Oke, selanjutnya pendidikan selanjutnya kakak pernah mengikuti pendidikan dan latihan dasar Sangga Langit. Kakak sendiri perwakilan dari Satuan Karya Pramuka Dirgantara Kabupaten Bogor. Jadi kakak bisa masuk Pangkalan TNI Angkatan Udara. Dan kakak ikut pelatihan dasar survival Sangga Langit ini dilaksanakan di Sukabumi. Jadi kakak dari Bogor naik helikopter Karakal menuju ujung genteng Sukabumi. Itu pengalaman pertama kakak menggunakan helikopter. Jadi kakak tidak mampu untuk membeli tiket pesawat komersial, akhirnya kakak mendapatkan rezeki untuk ikut terbang menggunakan helikopter Karakal milik TNI Angkatan Udara. Itu enaknya pramuka, kita bisa mendapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan gitu. Ya, yang penting ada kemauan dan niat. Selanjutnya kakak pernah mengikuti pendidikan dan latihan dasar Sangga Bahari selama 1 minggu di pesisir pantai daerah Banten, yang beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu itu terkena tsunami akibat longsornya anak Gunung Krakatau. Ya, di situ kakak banyak mengenal orang-orang TNI Angkatan Laut,
ya senior-senior yang sudah menjadi atlet di dunia kelautan dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yang ketujuh ada kakak pernah mengikuti pendidikan pendahuluan bela negara. Ya, ini kakak lakukan di Puncak Bogor, itu pun dari anggaran pemerintah Kabupaten Bogor. Lalu selanjutnya yang terakhir ini ada pelatihan search and rescue. Kalau adik-adik semuanya pernah main wahana roller coaster gitu ya, di mana sih, di dunia fantasi atau di mana gitu. Kakak pun pernah merasakan, tapi tidak ada jalurnya gitu. Jadi kakak menggunakan helikopter, dibawa oleh pilotnya itu seperti merasakan naiknya roller coaster gitu. Itu pengalaman pertama, pengalaman kedua kakak menggunakan helikopter, walaupun tidak lama gitu, tapi kakak merasakan itu semua. Itu pelatihan search and rescue atau pencarian dan pertolongan. Jadi kakak sendiri ditugaskan untuk mencari suatu korban di sebuah pegunungan menggunakan helikopter milik TNI Angkatan Udara. Itu pelatihan kakak yang sudah kakak ikuti. Ya. Terus kakak alumni dari pesantren modern Ummul Qura Al Islami. Ya, tahun 2017 kakak lulus dari pesantren. Saat ini kakak sedang melanjutkan kuliah di Universitas Terbuka. Ya, di Universitas Terbuka mengambil jurusan Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Ya. Kakak pun aktif di Kuartir Ranting Parung, aktif di Kuartir Ranting Bojong Sari. Di Kuartir Ranting Bojong Sari kakak menjadi andalan ranting bidang sarana dan prasarana. Kakak anggota Pramuka UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai pengurus kelompok kerja bidang urusan usaha Rencana Fathahillah Nyimas Gandasari. Lalu kakak aktif di Saka Dirgantara Kabupaten Bogor, di mana seluruh anggota Pramuka yang berminat atau mau mengenal dunia penerbangan itu ikutnya Satuan Karya Pramuka Dirgantara seperti kakak. Dan kakak menjadi ketua Krida Jasa Olahraga. Selanjutnya, next. Sebelum kita memulai apa sih Pramuka itu, mari kita tonton ini suatu dokumentasi ya dari Kak Adiaksa Daud, Ketua Gerakan Pramuka periode lalu atau mantan Menteri Pemuda dan Olahraga zaman Bapak Presiden SBY. Ya, jadi ini dokumentasi Jambore Nasional yang dilaksanakan di Cibubur. Kurang lebih ada 25.000 peserta dari seluruh Indonesia berkumpul di satu tempat di bumi perkemahan Cibubur. Ya, kalau adik-adik semua pernah ikut kemarin Jambore Kota Depok, ya itu dilaksanakan di Cibubur pula. Ya. Ini ada dokumentasinya, mari kita tonton, semoga semuanya terkesima gitu. Wow. Dari lembah hijau yang melekat di kaki bumi, langit-langit kontan menggelora. Pada samudra yang membanting suara, ada sinar-sinar yang menyatukan semua. Nusantara menjadi muara bagi kami, lewat tunas yang menjadikannya kelapa, sehingga seluruh pembeda terlihat sama. Keringat yang menyeruak dari pori menembus kasa berwarna coklat, jadi saksi bahwa semangat tidak lagi sepenggal,
begitu pula rasa, bukan lagi puing-puing sekedar. Karena kalian itu adalah tunas-tunas bangsa. Demi masa depan Pramuka Cemerlang, Indonesia gemilang. Salam Pramuka. Karenanya, pada satu yang menyatukan, kutitipkan Indonesia, yaitu pada mereka yang kusebut Praja Muda Karana. Oke, itu video ya untuk membangkitkan semangat kakak-kakak adik-adik semuanya. Untuk Pramuka itu enggak hanya baris berbaris tengah lapangan atau apapun, tapi banyak kegiatan yang menarik, kegiatan yang asyik, kegiatan yang menurut kakak luar biasa gitu ya. Belum tentu orang-orang pemalas tidak mendapatkan itu semua gitu. Jadi beruntunglah kalian yang sudah kenal Pramuka lebih lama. Dan tetaplah menjadi seorang pramuka dan galilah yang mendalam. Selanjutnya, apa itu pramuka, kepramukaan, dan gerakan pramuka? Jadi tiga kata ini adalah tiga kata yang berbeda. Gitu. Pramuka beda. Pramuka itu apa? Kepramukaan itu apa? Gerakan pramuka itu apa? Ya, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada pramuka. Kalian dibaca ya. Pramuka adalah sebutan bagi seseorang yang ikut serta dalam kepramukaan. Atau pramuka juga singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti pramuka yang suka berkarya. Silakan ditulis. Ya. Sambil ditulis, sambil didengarkan. Ya. Jadi pramuka itu adalah sebutan ya untuk kita kakak kalian yang ikut aktif dalam kegiatan kepramukaan, siapapun orangnya. Ya, itu sebutannya pramuka. Ya, pramuka ini singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti pemuda yang suka berkarya. Jadi orang-orang pramuka itu orang-orang yang dibilang bukan pemalas gitu ya, dia selalu berkarya walaupun seperti pandemi seperti ini, dia harus tetap produktif, dia harus survive, dia harus bisa bertahan hidup. Ya, bagaimana caranya? Ya, itu pramuka diajarkan. Ya, itu pramuka. Jadi itu arti dari kata pramuka itu adalah seseorang yang ikut dalam kegiatan pramuka. Selanjutnya kepramukaan. Kepramukaan itu adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah. Mengapa kita sekolah ada ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka ya? Karena pemerintah sudah percaya kepada gerakan pramuka bahwa gerakan pramuka mampu merubah karakter bangsa. Maka dari itu pemerintah mengamanatkan kepada gerakan pramuka yang memberikan tugas kepada masing-masing sekolah mewajibkan gerakan pramuka kepada peserta didiknya. Ya, sebenarnya kegiatan kita di luar lingkungan sekolah gitu, dan di luar lingkungan keluarga. Jadi hanya ada kakak dan kalian ya dengan ikatan seperti kakak dan adik di alam terbuka
dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan praktis yang dilakukan di alam terbuka. Ya, yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan itu apa sih Kak? Nanti kita bahas. Dan metode kepramukaan itu apa sih Kak? Nanti kita bahas juga. Ya, jadi kepramukaan itu adalah proses pendidikannya. Ya, seperti kalian belajar tali temali, baris berbaris, mendirikan tenda, sandi semakur, sandi morse, itu kepramukaan. Ya, itu proses pendidikannya. Ya, selanjutnya ada gerakan pramuka. Gerakan pramuka itu apa? Gerakan pramuka adalah sebutan untuk organisasi pramuka di Indonesia. Karena pramuka ini sifatnya universal atau di seluruh dunia sudah ada pramuka atau biasa kita mengenal scout. Kalau di Amerika namanya Boy Scout of America. Kalau di Malaysia namanya pengangkat Malaysia. Kalau di Singapura beda lagi. Kalau di Thailand, di Vietnam, di masing-masing negara namanya berbeda-beda. Tapi di Indonesia namanya adalah gerakan pramuka, gerakan Praja Muda Karana. Ya, dulu sebutannya beda lagi. Dulu sebutannya kepanduan. Ya, nanti kita bahas kenapa disebutnya kepanduan atau apalah itu. Ya, jadi organisasi pramuka di Indonesia itu disebutnya gerakan pramuka. Yang diketuai saat ini oleh Kak Budi Waseso. Ya, kalian bisa searching sendiri di sosial media kalian atau bisa kalian follow Instagram gerakan pramuka, Kuarnas gerakan pramuka atau dan lain sebagainya. Saat ini dipimpin oleh Kak Budi Waseso beserta rekan-rekannya beserta wakil ketua dan lain-lainnya. Selanjutnya next. Oke. Di situ ada keterangannya, pramuka adalah Praja Muda Karana. Praja Muda Karana ini terbagi-bagi. Ya, sesuai umur. Jadi di pramuka itu tidak berdasarkan kelas sebenarnya. Ya, karena menyesuaikan gitu. Jadi kita menyesuaikan yang ada aja gitu. Sebenarnya di pramuka itu menyesuaikan umur. Pendidikan pramuka itu dimulai dari seseorang berumur 7 tahun. Itu sudah bisa ikut kegiatan pramuka. Ya, dia termasuk golongan siaga. Umur 7 sampai 10 tahun itu disebutnya pramuka siaga. Silakan diingat atau ditulis. Sewaktu-waktu kakak bertanya atau apa, nanti silakan yang tidak bisa jawab ya rugi kalian. Lanjut ke jenjang selanjutnya, ya, yaitu ada golongan penggalang, yakni kalian semua gitu. Golongan penggalang ini terhitung dari umur kita 11 tahun sampai umur kita 15 tahun. Itu disebutnya pramuka penggalang. Nah, adik-adik semuanya yang sedang di rumah ini, yang sedang ikut dalam Zoom ini, yaitu termasuk dalam golongan penggalang. Ya, adapun yang masih umur 10 tahun berarti masih siaga. Ya, kalau sudah menginjak 11 tahun, itu sudah masuk dalam golongan penggalang. Selanjutnya usia seperti kakak, 16 sampai 20 tahun itu disebut penegak. Ya, disebut golongan pramuka penegak. Itu sudah mulai kegiatannya sudah mulai menjuru ke bagaimana caranya kita hidup dan lain sebagainya, itu sudah diajarkan. Lalu setelah pedagang itu seharusnya ada pandega, yaitu umurnya antara 21 sampai 25. Setelah pendidikan itu selesai, apabila adik-adik semua ingin terus melanjutkan sampai tua atau sampai wafat nantinya ya, itu bisa disebut anggota dewasa. Kalau yang siaga, penggalang, penegak, pandega ini masih disebut anggota muda. Jadi kalau anggota dewasa itu umur 26 tahun sampai wafat. Ya. Kakak pernah ketemu orang yang sudah berumur 50 tahun, 60 tahun, sudah berumur, tapi dia masih pakai baju pramuka gitu.
Enaknya di pramuka, walaupun kita sudah berumur 50 tahun, 60 tahun, itu tidak merasa muda, tidak merasa tua. Ya, jadi kita tetap merasa muda gitu, karena selalu dipanggil kakak. Karena selalu dipanggil kakak oleh adik-adik kita. Jadi tidak ada kakek, bapak, ibu, ayah, dan lain sebagainya, itu tidak ada. Semuanya dengan sebutan kakak. Kecuali anggota siaga memanggil pembinaannya dengan sebutan Pak Aci, Bu Uci, dengan sebutan Pak Aci dan Bu Uci, atau Yanda, Bunda, gitu. Itu Praja Muda Karana ya, dibagi-bagi sesuai urutan usianya. Ya. Selanjutnya ada History of Scouting, ya, histori sejarah dari kepanduan dunia. Sejarah kepanduan ini tidak terlepas dari seseorang militer berpangkat terakhir Letnan Jenderal di Inggris. Beliau adalah Robert, silakan tulis namanya, Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Ya, ini founding father kita. Dia yang mencetuskan pertama kali gerakan pramuka di dunia. Ya, yang saat ini tersebar ke hampir 140 negara di dunia dan hampir 40.000 peserta. Ya, beliau lahir di London 22 Februari tahun 1857. Ayahnya bernama Prof. Domni Baden-Powell. Ya, beliau adalah seorang guru besar geometri di Oxford University. Dan ibunya adalah Miss Henry Grace Mack. Dia adalah seorang putri admiral dari kerajaan terkenal di Inggris. Baden-Powell menikah dengan Olive Estekler Soms pada tahun 1912 dan memiliki 3 orang anak, yaitu Peter, Hector, dan Betty. Pada tanggal 8 Januari 1941, Baden-Powell wafat. Baden-Powell wafat di Nyeri, Kenya. Ini beberapa rangkuman yang kakak rangkum untuk kalian baca atau untuk kalian tulis, untuk kalian pahami. Yang pertama, pada tahun 1907, Baden-Powell, seorang militer ini, diundang oleh sebuah organisasi, ya, dalam sebuah perkemahan di Pulau Bronsey untuk menceritakan masa kedinasannya di militer, karena kedinasan militer Baden-Powell ini sudah luar biasa. Ya. Selama menjadi militer, semuanya ditulis dan diterbitkan pada tahun 1908 dengan buku berjudul Scouting for Boys. Buku ini sebagai cikal berdirinya kepanduan dunia. Ya, alhamdulillah kakak sudah memiliki buku itu dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tak hanya mendirikan kepanduan untuk putra, Baden-Powell pun mendirikan kepanduan untuk putri yang dibentuk oleh dirinya dan adiknya perempuan yang bernama Agnes Baden-Powell. Selanjutnya, sejarah selanjutnya pada tahun 1916 didirikanlah kepanduan siaga yang diilhami dari buku The Jungle Book. 2 tahun setelah itu, pada tahun 1918, Baden-Powell menulis buku petunjuk, pada tahun 1918, Baden-Powell mendirikan kepanduan untuk penegak atau yang disebut Rover Scout. BP pun menulis buku Rovering. Selanjutnya pada tahun 1914, Baden-Powell menulis buku petunjuk untuk para pembina. Jadi untuk kakak, untuk semua pembina yang ada di dunia, itu arahannya dari Baden-Powell. Lalu selanjutnya
Baden-Powell diberi sebidang tanah oleh William F. Du Bois McClellan. Ini sahabat karibnya dari dulu. Dan diberi nama Jewel Park. Ya, ini sebuah taman untuk bermainnya para pandu dunia. Lalu tahun 1920 dilaksanakan Jambore Dunia pertama di Olimpia, Inggris dengan total peserta 8.000 peserta dari 34 negara. Ya, pada tahun itu Indonesia belum berdiri mungkin ya, masih Hindia Belanda. Lalu pada tahun yang sama dibentuk Dewan Internasional yang berkantor di Inggris. Lalu berpindah pada tahun 1958 ke kota Ottawa, Kanada. Lalu berpindah kembali pada tahun yang sama di tanggal 1 Mei, kantor pusat itu berpindah ke Swiss, di mana di kota Jenewa. Dan hingga saat ini kepanduan masih eksis di seluruh dunia. Bahkan tahun 2000 berapa Bu? Kemarin Jambore Nasional. Jambore Dunia itu 2019. Itu telah melaksanakan Jambore Dunia di Virginia, Amerika. Indonesia sudah ikut serta, kurang lebih ada 70 peserta dari Indonesia yang ikut Jambore Dunia. Alhamdulillah kakak tidak ikut, tapi kakak nyuci tendanya. Ya, kakak menghirup aroma kegiatan Jambore Dunia gitu. Karena untuk ikut Jambore Dunia di Amerika tersebut membutuhkan biaya kurang lebih 51 juta. Wow, dari mana? Selanjutnya. Ya, selanjutnya ini ada sejarah gerakan pramuka. Selanjutnya ada sejarah pramuka. Ini rangkuman saja ya. Yang kakak ambil dari buku ini. Boyman. Ya, nanti kalian belajar akan menggunakan buku ini. Ini buku yang semua orang Indonesia punya lah, yang gerakan pramuka. Ya, ini. Yang pertama, kepanduan masuk ke Indonesia. Pada saat itu Hindia Belanda ya, dan Indonesia sedang dijajah. Ya, panduan ini dibawa oleh para penjajah orang Belanda. Selanjutnya organisasinya bernama Netherlands, in this case Pathfinders Vereniging atau disingkat NIPV. Ya, silakan ditulis. Dan bangsa Indonesia ini tertarik dengan organisasi ini. Ya, akhirnya banyak bangsa kita yang ikut dalam organisasi ini. Semakin banyak rakyat Indonesia ikut, semakin khawatir bangsa orang Belanda. Akhirnya penjajah Belanda melarang bangsa Indonesia ini. Tidak berhenti dari situ. Para pejuang terus berjuang. Ya, di tahun 1916 didirikanlah Javanse Pathfinder Organization atau JPO. JPO ini didirikan pertama kali oleh Sultan Pangeran Mangkunegara ke-7 di Surakarta. Ya, JPO menjadi awal berdirinya kepanduan-kepanduan di Indonesia yang bercirikan nasionalisme. Berarti pramuka itu sudah ada sejak dulu untuk memperjuangkan Indonesia. Ya, jadi pramuka tidak dikhawatirkan dengan kecintaannya terhadap tanah air Indonesia. Lalu tonggak kebangkitan bangsa Indonesia diawali dengan berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Lalu dilanjutkan dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Ini menjiwai, memberikan semangat kepada gerakan kepanduan nasional untuk semakin bergerak maju ke depan. Ya, selanjutnya pemerintah Belanda ini masih khawatir dengan kalimat Pathfinder tersebut. Akhirnya bangsa Indonesia ini dilarang menggunakan kalimat Pathfinder tersebut.
maka muncullah istilah pandu atau kepanduan. Maknanya sama seperti pramuka, pandu, scout. Kalau di Malaysia itu pengakap dan lain sebagainya, itu sama maknanya. Ini adalah pandu dan kepanduan. Dikemukakan pertama kali dalam Kongres Siap tahun 1928 oleh seorang ulama besar, yakni Kiai Haji Agus Salim di Kota Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Maka dari itu Kiai Haji Agus Salim ini disematkan menjadi Bapak Pandu Indonesia. Ya, selanjutnya ini peristiwa pentingnya. Pada tanggal 3 Desember 1934, Badan Powell pernah menginjakan kaki ke Indonesia. Terlebih dia pernah menginjakan kaki di Batavia, yang saat ini berubah nama menjadi Jakarta, ibu kota Indonesia itu. Ya, saat itu Badan Powell pulang dari Jambore Dunia di Australia. Lalu pada zaman penjajahan Jepang, kepanduan ini murni hilang, dihapus oleh penjajah Jepang, dilarang, ya tidak boleh berdiri sedikit pun kecuali organisasi yang didirikan oleh penjajah Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan, berdiri kembali organisasi-organisasi kepanduan. Kurang lebih ada 100 organisasi yang tergabung dalam 3 federasi. Yang pertama ada IPINDO, Popindo, dan PKPI. Apa sih IPINDO, Popindo, PKPI ini? Nanti kalian akan dapatkan di materi-materi pramuka selanjutnya. Ya. Lalu pada tahun 1955 ini adalah momen pertama, yaitu Jambore Nasional, Jambore Kepanduan ya, nasional, yang diadakan oleh Federasi IPINDO. Ya, dilaksanakan di Pasar Minggu, Jakarta. Lalu pada tahun 1961 Presiden Soekarno ya menerbitkan surat keputusan presiden dengan nomor surat 238 tahun 1961 tentang gerakan pramuka. Semua organisasi yang 100 organisasi itu yang tergabung dalam 3 federasi digabungkan menjadi satu, menjadi gerakan pramuka. Karena semakin banyaknya organisasi, khawatir adanya adanya perpecahan gitu. Ya. Lalu diberikanlah pada saat itu ya Panji Gerakan Pramuka dari Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwana IX sebagai tanda berdirinya Gerakan Pramuka. Nah, foto itu adalah foto Bapak Pramuka Indonesia, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwana IX. Selanjutnya ada kode kehormatan. Oke, di pramuka ini ada yang namanya kode kehormatan. Ya, di antaranya ada satya, janji, dan ada dharma, norma hidup. Setiap pramuka wajib menghormati kode kehormatan ini. Wajib mengikuti kode kehormatan ini. Ya, kode kehormatan ini seperti apa ya? Suatu kehormatan kita gitu. Apabila kita tidak melakukan kode kehormatan ini, berarti kita sudah hilang dari kehormatan itu. Kita sudah tidak memiliki kehormatan. Lalu kalau misalkan kita sudah hilang kehormatannya atau tidak memiliki kehormatan, apa bedanya kita dengan orang gila? Apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak memiliki kehormatan gitu? Ya, apa bedanya kita? Maka dari itu kita sebagai anggota Gerakan Pramuka harus tahu apa sih kode kehormatan kita itu. Yang pertama satya. Satya ini ada 3. Ya. Bunyinya apa sih Kak? Bunyinya bisa kita baca bersama-sama. Yaitu demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Yang pertama, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan mengamalkan Pancasila. Maaf itu tipe ya. Yang kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Yang ketiga, menepati dasa dharma. 3 janji ini wajib kita ucapkan dan wajib kita laksanakan. Ya. Itu. Lalu selanjutnya ada dasa dharma. Dasa dharma ini norma hidup. Seorang pramuka itu harus seperti apa sih? Ya, itu semua dijelaskan dalam dasa dharma. Makanya dasa dharma itu diawali dengan pramuka itu. Ya. Kalimat ini membuktikan bahwa pramuka itu harus apa gitu. Yang pertama, pramuka itu harus takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, berarti kita harus bertuhan dong. Ya, mustahil kalau seorang Andika Pramuka tidak memiliki agama gitu. Mau apapun agamanya pasti memiliki Tuhan gitu. Yang kedua, mau pisau, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Nah, yang kedua, pramuka itu harus cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Nah, berarti kita tidak boleh membuli, tidak boleh menghujat sesama manusia, tidak boleh memotong tumbuhan yang harusnya hidup tapi mati gara-gara kita gitu. Enak ya tidur. Lalu yang ketiga, pramuka itu harus seperti apa? Patriot yang sopan dan kesatria. Ya, pramuka itu harus sopan dan harus berjiwa kesatria gitu. Yang selanjutnya, pramuka itu harus apa? Pramuka itu harus patuh. Patuh sama guru, patuh sama orang tua terkhusus. Ya, kalau ada adik-adik semua yang tidak patuh sama orang tua, bukan anggota pramuka. Nggak tahu anggota mana. Pokoknya kalau adik-adik sudah ikut pramuka, harus patuh sama orang tua. Dan bermusyawarah. Kalau ada masalah, kita bermusyawarah, pecahkan bersama-sama. Lalu pramuka itu harus rela menolong. Ya, ke semua orang. Apalagi disuruh orang tua gitu. Itu kita harus rela menolong. Dan tabah. Kalau ada musibah, kalau ada apapun itu, kita harus tabah. Lalu pramuka itu harus apa sih? Pramuka itu harus rajin. Pramuka itu harus terampil. Pramuka itu harus selalu gembira. Walaupun di saat pandemi seperti ini, kita harus tetap gembira. Kita harus rajin dan kita harus terampil. Pramuka itu harus seperti apa sih? Selanjutnya pramuka itu harus hemat, cermat, dan bersahaja. Lalu selanjutnya ada pramuka itu harus disiplin. Ya, disiplin waktu, disiplin segala apapun. Harus berani. Pramuka itu harus berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan pramuka itu setia. Makanya kalau ada teman-teman kakak gitu, carilah pasangan dari pramuka. Karena pramuka itu sudah pasti setia. Ya, selanjutnya, pramuka itu harus bertanggung jawab. Kalau waktunya mendengarkan Zoom meeting, ya dengarkan. Jangan tidur selanjaran. Enak di videoin. Ya, harus bertanggung jawab. Orang tua sudah membiayai kalian. Silahkan kalian belajar dengan sebaik-baiknya, walaupun di saat pandemi ini kalian di rumah aja gitu. Dan pramuka itu dapat dipercaya. Ya, makanya jangan berbohong dan lain sebagainya biar bisa dipercaya. Karena kepercayaan itu mahal harganya. Oke, selanjutnya pramuka itu harus suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini adalah rangkuman dari tugas pramuka. Ya, pramuka itu adalah harus suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oke, selanjutnya biar kalian nambah semangat lagi, ya biar kalian bersemangat lagi nih kenal pramuka ya. Apa ada sih kegiatan di pramuka itu? Ayo kita nonton Jambore Nasional 2016.
dalam barisan gerak langkah revolusi mental kaum muda Indonesia. Yang aku dapat di Jambore Nasional kebersamaan. Di Jambore Nasional saya dapat temannya banyak. Berbagai suku bisa kita bertemu di sini. Jambore Nasional 2016 mantap. Oke. Ada yang pernah ikut Jambore? Semisalkan pandemi ini sudah berakhir, kemungkinan Jambore Nasional dilaksanakan tahun 2021. Ya, berarti tahun depan. Ya, jadi semoga di antara adik-adik semua nanti bisa ikut Jambore Nasional.
Ya, semoga adik-adik semua bisa mengikuti Jambore Nasional. Maka dari itu semangat ikut kegiatan pramukanya. Kapan lagi adik-adik bertemu sama banyak orang. Ya, mulai dari Sabang sampai Merauke, semua berkumpul menjadi satu. Ya, tanpa adanya perbedaan suku, ras, agama, semuanya sama aja. Ya, di gerakan pramuka tidak ada perbedaan. Lalu tadi lanjut kita ya ke materi. Di pramuka ada namanya prinsip dasar gerakan pramuka. Prinsip kita nih, pramuka itu prinsipnya apa sih? Dan metode kepramukaan. Bagaimana pramuka mengajar kalian? Yang pertama, prinsip dasar gerakan pramuka. Prinsipnya iman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mau apapun agama kalian, ya, mau apapun yang kalian sembah, ya, itu harus beriman dan bertakwa kalau di gerakan pramuka. Itu prinsip kita, harus selalu beriman dan bertakwa. Makanya jangan ditanya lagi tentang nilai agamis dalam gerakan pramuka. Itu nomor 1. Selanjutnya, prinsip kita adalah peduli terhadap bangsa dan tanah air. Maka dari itu kalau misalkan ada orang yang ngomong pramuka itu anti Pancasila, pramuka itu anti Indonesia, itu salah besar. Yang sesungguhnya pramuka itu cinta akan tanah air Indonesia. Ya, di seluruh dunia pun sama. Dia mencintai negaranya masing-masing. Dia mencintai bangsanya masing-masing. Ya, kita di Indonesia dituntut untuk cinta tanah air. Lalu peduli terhadap sesama hidup. Apapun yang hidup di dunia ini, kita peduli. Tumbuh-tumbuhan kan hidup. Kita peduli terhadap tumbuh-tumbuhan. Alam ini sebenarnya hidup. Ya, kita peduli terhadap alam ini. Ya, dan alam seisinya ya. Kita peduli kepada semuanya. Ya, karena itu semua demi keberlangsungan hidup kita bersama. Lalu yang ketiga ada peduli terhadap dirinya sendiri. Tidak hanya kepada orang lain, tidak hanya kepada bangsa Indonesia, tidak hanya kepada alam dan seisinya. Kita pun harus peduli terhadap diri kita sendiri. Mulai dari kebersihannya, kerapihannya, dan lain sebagainya kita harus peduli. Lalu taat kepada kode kehormatan gerakan pramuka. Yang tadi sudah kakak sampaikan, apa itu kode kehormatan gerakan pramuka? Ternyata pramuka itu wajib menaati kode kehormatan itu. Lalu metode apaan sih yang dipakai oleh gerakan metode kepramukaan itu? Ya, pramuka itu memiliki model pendidikan yang pertama, pengamalan kode kehormatan. Berarti adik-adik semua wajib mengamalkan Trisatya dan Dasa Dharma. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Kalau kita bertatap muka, kita melaksanakan latihan sambil melakukan. Contohnya kita melakukan tali temali, atau praktek mendirikan tenda, atau praktek kompas, atau praktek menggunakan peta, dan lain sebagainya. Kita belajar sambil melakukan. Yang ketiga, kegiatannya berkelompok, tidak individu, ya, bekerja sama dan berkompetisi. Ya, jadi adik-adik semua bisa ikut serta dalam kegiatan pramuka ini dan membawa SMT Bina Azkia berkompetisi di luar. Ya. Selanjutnya metode kepramukaan itu ada kegiatannya yang menarik, menantang, ya, tapi masih aman, gitu, untuk adik-adik semua, gitu. Yang penting menarik dan menantang. Selanjutnya kegiatannya di alam terbuka, tidak di ruangan, gitu. Kita hanya beberapa persen di dalam ruangan, sisanya di luar ruangan atau di alam terbuka. Selanjutnya hadirnya orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Seperti hadirnya kakak untuk kalian semua, seperti hadirnya kepala sekolah,
selaku Mabi Gus untuk kalian semua. Lalu adanya penghargaan. Jadi untuk adik-adik yang aktif dalam kegiatan pramuka itu mendapatkan penghargaan. Entah itu kecakapan umum, kecakapan khusus, atau bintang tahunan. Itu adik-adik akan dapatkan di sini. Ya. Lalu pramuka itu satuan terpisah antara putra dan putri. Ya, maka dari itu Bina Askia menerapkan itu. Untuk yang putra itu dipimpin oleh kakak, dibina oleh kakak. Untuk yang putri itu dibina oleh Kak Sulis nantinya. Oke, selanjutnya itu tadi prinsip dan metode kepramukaan. Ya. Untuk selanjutnya tanda pengenal gerakan pramuka. Jadi apa yang kakak pakai saat ini itu sudah diatur oleh gerakan pramuka. Jadi tidak sembarang. Ya. Tanda pengenal gerakan pramuka ini untuk mengenali ya, kalian itu dari pramuka mana. Kalau sudah pakai coklat-coklat, sudah pasti kalian dari Indonesia. Kalau misalkan kalian ada kegiatan di internasional, antar negara, ya, kalian ada orang yang melihat kita pakai baju coklat-coklat, dia sudah menyatakan pasti dia ini dari Indonesia, tapi belum tahu Indonesianya itu bagian mana. Makanya tanda pengenal ini wajib kita gunakan untuk memberikan pengenalan kepada orang lain terhadap diri kita gitu. Yang pertama, jadi tanda pengenal ini ada 5, dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama ada pengenal umum. Pengenal umum ini seperti tutup kepala, tanda pelantikan. Tanda pelantikan itu seperti ini ya, yang di kantong kalian. Ya, yang yang 4 itu segi 4 ya ini. Belah ketupat. Ya, itu tanda pelantikan. Tanda harian dan tanda pramuka sedunia yang ungu. Ini wajib semuanya menggunakan. Wajib semua pramuka punya atribut ini, dari mulai tutup kepala. Kalau kalian menggunakan baret ya, tidak dibolehkan menggunakan peci seperti kakak. Siapa sih yang boleh menggunakan peci seperti kakak? Itu hanya orang-orang dewasa. Saat ini mungkin kalian masih di rumah, masih menggunakan peci dan lain sebagainya, ya nggak jadi masalah lah ya. Tapi nanti ketika di lapangan, ketika sudah latihan bersama kakak, kalian menggunakan baret. Nah, baret pramuka. Tidak diperbolehkan menggunakan peci atau topi. Yang kedua, ada tanda pengenal satuan. Seperti tadi kakak sampaikan, kalau kita sudah memakai seragam coklat-coklat, berarti kita dari Indonesia. Lalu pengenal lebih rinci lagi, ada namanya pengenal satuan. Regu kita itu apa sih? Yang pertama ada tanda regu. Itu menjawab pertanyaan, kamu dari regu mana? Yang kedua ada tanda gugus depan. Tanda gugus depan ini menginformasikan kalian ini dari sekolah mana. Karena masing-masing sekolah itu memiliki nomor gugus depan yang berbeda-beda. Yang ketiga, tanda kuartir cabang. Tanda kuartir cabang ini menginformasikan dari kota mana kalian. Saat ini kakak menggunakan kuartir cabang Bogor. Berarti kakak dari kota Bogor atau Kabupaten Bogor. Ya, itu disebutnya tanda kuartir cabang. Lalu selanjutnya ada tanda kuartir daerah. Ya, itu mengidentifikasikan bahwa kalian dari daerah mana sih, atau dari provinsi mana. Yang kakak gunakan itu Provinsi Jawa Barat. Berarti kakak dari Provinsi Jawa Barat. Berarti kita sudah dikenali orang. Ya, jadi kalau misalnya kita tersesat dimanapun, ya kita sudah diketahui gitu dengan atribut yang kita gunakan. Jadi orang bisa tahu kita itu dari mana gitu. Pertama dia lihat kuartir daerahnya. Oh, anak ini dari Jawa Barat.
lalu dia keluar dari cabangnya. Karena Jawa Barat itu luas, akhirnya dikecilkan kembali menjadi cabang atau kota. Nah, di situ tertulis Depok, berarti dia dari kota Depok. Lalu Depok itu luas, ya sekolah mana sih dia? Lalu di situ dibuktikan dengan tanda gugus depan, nomor. Ya, di situ di nomor itu tertera dari kecamatan mana dan nomor sekolah mana. Ya, lalu sudah ada nih, sudah ketemu sekolahnya. Karena sekolahnya itu luas, peserta didiknya banyak. Akhirnya jadi pertanyaan lagi nih, dari regu mana sih anak ini? Ada tandanya, ya, tanda regu. Kalau penggalang itu regunya, yang pertama, kalau putra itu hewan, kalau putri itu tumbuh-tumbuhan, ya, itu untuk mengelompokkan. Lalu ada namanya tanda pengenal jabatan. Tanda pengenal jabatan ini untuk adik-adik yang memiliki jabatan masing-masing. Kalau di penggalang itu hanya ada 3. Yang pertama pemimpin regu. Dia menggunakan strip di kantong sebelah kanan. Pemimpin regu ini memiliki 2 strip di sebelah kanan, di kantong. Ya. Wakil pimpinan regu itu 1 strip. Kalau pemimpin regu utama atau yang memimpin semua regu itu 3 strip di kantong sebelah kanan. Nah, itu bedanya. Itu tanda pengenal jabatan. Berarti kalau ada yang pakai itu sudah diketahui bahwa dia memiliki jabatan. Lalu yang keempat, ada pengenal kecakapan. Pengenal kecakapan ini ada 2. Ada kecakapan umum, ada kecakapan khusus. Kecakapan umum ini wajib bagi kalian. Ya, semua pramuka wajib memiliki kecakapan umum. Kalau di penggalang itu ada 3. Ada ramu, ada rakit, ada terap. Yang kalau kalian lihat kakak-kakak kalian sebelumnya, ada yang menggunakan di sebelah dengan kirinya V1, V2, V3, itu tanda kecakapan umum. Lalu yang terakhir ada tanda pengenal kehormatan, yaitu ada bintang tahunan. Kayak sebelumnya ada tanda kecakapan khusus, kalau kalian bisa menjahit atau berkebun, beternak, menggunakan kompas dan lain sebagainya, kecakapan yang diri kalian bisa masing-masing itu akan kakak berikan tanda kecakapan khusus. Digunakannya di mana, Kak? Digunakannya di bawah Warda, ya, di bawah logo Jawa Barat, ya, itu digunakan. Hanya 5 tanda. Akan tetapi tanda kecakapan khusus ini banyak dan luas. Lalu sisanya di dalam mana, Kak? Nanti kalian akan menggunakan selempang. Ya, akan menggunakan selempang, di situ disimpan kecakapan khusus kalian. Kalau kalian pernah menonton film Up, ya, tahu film Up? Film Up itu tentang petualangan seorang anggota pramuka yang gemuk gitu ya. Dia mau memiliki kecakapan khusus menolong orang tua. Ya, akhirnya dia minta bantuan untuk seorang orang tua itu dan tersesat di hutan gitu ya. Orang tua itu mau melakukan petualangan gitu ya, menggunakan balon. Ya, akhirnya rumahnya terangkat oleh balon. Itu film Up. Film Up itu film pramuka lah ya. Karena terlihat dari selempangnya itu ya pramuka kurang lebih seperti itu. Ya, selanjutnya di sini ada itu, lanjut dong, next. Oke. Nah, di sini ini kakak ambil dari mana nih? Pati. Nah, dari Pati, pramuka Jawa Tengah ya. Ya, di situ ada penutup kepala pertama. Yang putra, yang putri beda ya. Ini dicontohkan oleh anggota pramuka umum ya. Makanya dia pakai celananya pendek gitu. Tapi kalau muslim dia pakai tangan panjang, celana panjang.
Nanti tinggal disesuaikan saja gitu. Nah, di situ kalian bisa lihat ya, yang putra seperti apa, yang putri seperti apa. Mulai dari tanda kepanduan dunia, tanda pelantikan, tanda regu, nama, tanda kewarcap, gugus depan, tanda keluarga, tanda kecakapan khusus, tanda kecakapan umum, tanda jabatan, semuanya ada. Ya, informasi untuk adik-adik semua. Ya, untuk keseragaman atribut, kakak sendiri menghimbau, ya, kakak selaku pembina SMP Bina Askia menghimbau kepada adik-adik semua agar kita serempak, agar kita menggunakan atribut yang sama gitu, mulai dari kasduk, kacu, sampai baret, sampai bawah gitu ya. Itu sama atributnya ya. Itu kalian bisa membelinya di kedai Pramuka Bina Askia. Caranya gimana, Kak? Di situ ada nomor Kasulis, di situ ada nomor kakak. Silakan kalian kontak, sebutkan apa yang kalian mau. Ya, mulai dari penutup kepala, baret, tanda topinya, ya, terus atribut lainnya, kacu dan lain sebagainya. Ya, nanti bisa hubungin kakak. Itu nomor WhatsApp ya. Ya, itu ada nomor kakak, silakan kalian hubungi nanti ya. Atau kalian bisa minta nomor ke pembina ke guru kalian yang lain gitu. Minta nomor Kasulis, nanti tinggal ditulis apa saja kebutuhannya, nanti kakak belanjakan. Insya Allah harganya tidak terlalu mahal atau terlalu apa gitu ya. Karena kedai Pramuka Bina Askia ini menyiapkan atribut-atribut pramuka, perlengkapan pramuka yang dibutuhkan anggotanya nanti gitu saat pelatihan. Oke, itu aja informasi kakak untuk keseragaman kita semua ya. Selanjutnya, nah ini kegiatan yang sudah kita laksanakan, yaitu perkemahan. Nah, ya, perkemahan ini dilaksanakan ya baru. Ini tuh kegiatan baru. Perkemahan Sabtu Minggu. Ini di SD Azmia. SD Azmia di lapangannya. Jadi kalau kalian pernah melihat kegiatan ini ya tahulah. Seru. Di situ ada bacaan tuh. Mau tahu, cari tahu, amalkan. Sama seperti kakak. Pertama kakak tertarik sama pramuka. Kakak mau tahu apa sih pramuka itu? Kegiatannya apa aja sih? Kalau kakak udah mau tahu atau adik-adik semua udah mau tahu, tugas selanjutnya adalah cari tahu bagaimanapun caranya. Entah itu menanya, karena sekarang era digital, kalian bisa browsing, bisa follow Instagram, sosial media semua orang yang kalian mau tahu, ya. Seperti kakak mau tahu tentang dunia penerbangan. Akhirnya kakak cari tahu. Dan alhamdulillah di Pramuka ada. Namanya Satuan Karya Pramuka Dirgantara. Saat ini logonya kakak pakai. Nah, ini Satuan Karya Dirgantara, di mana anggota pramuka yang mau tahu tentang dunia penerbangan itu terkumpul di Saka Dirgantara. Sebenarnya banyak, ya. Kalau misalkan kalian mau jadi polisi, kalian bisa ikut Saka Bayangkara. Kalau kalian mau jadi TNI Angkatan Darat, kalian bisa Saka Wirakartika. Kalau kalian mau jadi TNI Angkatan Laut, kalian bisa ikut Saka Bahari. Kalian mau jadi TNI Angkatan Udara, bisa ikut Saka Dirgantara. Kalian mau tentang pariwisata di Indonesia, kalian ikut Saka Pariwisata.
banyak saka-saka untuk anggota pramuka. Ya, itu wadah untuk kalian mengenal dunia lebih luas lagi. Akan tetapi untuk usia seperti kalian masih hanya pengenalan, bukan menjurus. Nanti ketika kalian SMA atau SMK itu sudah diarahkan kalian mau kemana. Istilahnya gini, kalau di SMA kejuruan ya, ada SMA kejuruan. Kalian mau ngambil komputer berarti kalian SMA kejuruan komputer. Atau kalian mau di perhotelan atau di perbankan dan lain sebagainya, di pramuka ada jurusan-jurusan itu. Ya, kalian mau dirgantara, bahari, wirakartika, bayangkara, pariwisata dan lain sebagainya. Ya, kalian bisa dapatkan ilmu-ilmu itu semua di pramuka. Alhamdulillah, berkat mau tahunya kakak dan cari tahunya kakak bisa merasakan bagaimana rasanya naik pesawat terbang. Yang pertama, kakak pernah merasakan naik helikopter. Yang kedua, kakak pernah merasakan pesawat pesawat buatan, ya, pesawat rakitan yang dirakit oleh orang-orang gitu. Namanya trike, ya, pesawat ringan trike, atau kalian bisa nyebutnya pesawat capung, ya. Jadi itu tanpa pelindung, ya, kakak itu terbang tanpa pelindung, tanpa ada halangan gitu ya. Jadi di ketinggian kakak ya kena angin di udara gitu. Itu luar biasa enak. Teman-teman kakak belum tentu bisa naik itu, ya. Teman-teman kakak belum tentu bisa naik helikopter sembarangan, kecuali dia punya uang. Belum tentu bisa naik pesawat trike seperti kakak, ya, karena informasinya pesawat trike yang kakak gunakan untuk 15 menit itu biayanya itu Rp750.000 untuk 15 menit. Tetapi kakak naik pesawat itu dengan cuma-cuma atau gratis. Modalnya apa? Mau tahu dan cari tahu. Ya, kakak bisa tahu nih bagaimana caranya menerbangkan drone. Ya, kita pakai stick gitu ya, pakai remote control, menerbangkan drone, menerbangkan pesawat aeromodeling. Bagaimana caranya membuat pesawat yang kalau SD, SMP dulu kita nih bikin pesawat hanya pakai kertas gitu. Tapi alhamdulillah kakak pakai kayu atau styrofoam dan lain sebagainya. Pokoknya intinya di pramuka kalian mau tahu, cari tahu, amalkan. Dah, kalau kalian udah tahu, amalkan. Selanjutnya, oke, ikuti latihannya dan dapatkan ilmunya. Oke, lihat videonya. Ini kegiatan kita. I see you at the movies. I see you with your lipstick on. I'm looking out for cosmos. I'm hoping that we'll get along. It's time for innovation. It's time for us to make a change. It's time for a Chinese New Year. It's time for me to make a way. Then I get, no, I can't wait to get back from here. No, I can't wait to get out of here. No, I can't. No, I can't wait to get out of here. I see you at the movies. I see you with your lipstick on. I'm looking out for cosmos. I'm hoping that we'll get along. It's time for innovation. It's time for us to make a change. It's time for a Chinese New Year. It's time for me to make a way. Pokoknya semangat terus walaupun kita di rumah aja.
Tapi insya Allah nanti ada materi tentang kepramukaan yang akan kakak sampaikan lewat online. Ya, sekian dan terima kasih dari kakak. Salam pramuka. Tetap semangat ikut pramuka. Tetap semangat belajarnya. Jangan pantang menyerah. Walaupun di saat pandemi seperti ini tidak halangan untuk kita menuntut ilmu. Oke, tetap semangat dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.